Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok S dan saya Robi Sah. Saya Kurniasari. Saya Laila Mukaramah. Kami akan mempresentasikan tentang karya tulis ilmiah kami, model prediksi kualitas air, peningkatan akurasi melalui metode Hyper. Baik, saya akan menjelaskan tentang air adalah salah satu yang merupakan sumber kehidupan manusia, hewan, dan tanaman. Air seringkali digunakan sebagai media pengangkutan zat-zat, juga merupakan sumber energi serta berbagai keperluan lain. Dalam penelitian kami menggunakan metode hypertuning adalah arsitektur dari Doppler untuk peningkatan performa dari model prediksi. Sedangkan Python adalah salah satu bahasa pemrograman yang mendapatkan pilihan dalam pengembangan model ini, di mana model prediksi yang lebih akurat. Ada perumusan masalah yang telah kami teliti. 1. Bagaimana tingkat akurasi prediksi kualitas air dengan metode Hyper. 2. Bagaimana cara mengoptimalkan prediksi kualitas air melalui metode. 3. Bagaimana cara menyusun prediksi kualitas air dapat memberikan hasil yang akurat. Dan tujuan penelitian kami, yang pertama, prediksi kualitas air dengan cara menganalisis setiap fitur dari data yang diberikan. Kedua, mengoptimalkan prediksi kualitas air berdasarkan informasi data. Ketiga, memprediksi hasil kualitas air dan apakah dan manfaat dari kami. Yang pertama, memberikan informasi yang penting terkait dalam pengelolaan kualitas air. Kedua, peningkatan kesadaran masyarakat menjaga kualitas air. Ketiga, memberikan kontribusi penting dalam upaya pengolahan sumber daya air. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Tinjauan pustaka. Yang pertama ada kualitas air. Air adalah bahan dari alam yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia, hewan, dan tanaman, yaitu sebagai bahan pengangkutan zat-zat makan, juga sebagai sumber energi, serta berbagai keperluan lainnya. Menurutnya, kualitas air dipengaruhi oleh salah satu masalah yang sangat penting untuk diperhatikan, karena air sangat diperlukan dalam kehidupan. Kondisi air yang tercemar akan sangat mempengaruhi sistem kehidupan. Yang kedua adalah air bersih. Air bersih merupakan air sehat yang diperlukan untuk keberlangsungan hidup manusia dan harus bebas dari kuman dan bakteri penyebab penyakit. Bebas dari bahan-bahan kimia yang dapat mencemari air bersih tersebut, air adalah zat yang mutlak bagi setiap makhluk hidup dan kebersihan air merupakan syarat utama bagi terjaminnya kesehatan. Kemudian, pemrograman. Pemrograman merupakan proses menulis, menguji, memperbaiki, dan memelihara kode yang membangun sebuah program komputer. Tujuan dari pemrograman yaitu untuk membuat suatu program yang bisa melakukan suatu perhitungan atau pekerjaan sesuai dengan keinginan dan dari pemrograman tersebut. Kemudian Python. Python adalah bahasa pemrograman yang freeware atau perangkat bebas, yang artinya yaitu tidak ada batasan dalam penyalinan atau mendistribusikannya. Python didistribusikan di bawah lisensi open source yang disetujui Open Source Initiative, sehingga Python bebas dimanfaatkan, gratis digunakan, bahkan untuk produk-produk komersil.
Selanjutnya, metodologi penelitian. Penulisan karya tulis ilmiah dilakukan dengan metode hypertuning yang sesuai dengan topik penulisan. Analisis kimia dengan Python yang digunakan adalah yang pertama, mengimplementasikan kode Python dengan menggunakan Google Colab untuk melakukan analisis statistik dan eksplorasi data pada parameter kualitas air. Penggunaan pustaka atau model Python seperti Pandas dan Matplotlib untuk mempermudah visualisasi data. Kemudian yang terakhir, melakukan analisis statistik deskriptif seperti prediksi tingkat kualitas air. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini hasil dan pembahasan terdapat tabel yang terdiri dari fitur-fitur yang terdapat dari data yang digunakan. Tabel ini berasal dari pemanggilan dari bahasa pemrograman dengan pustaka Pandas. Sebelumnya, tabel ini telah diubah dalam bentuk CSV sehingga bisa dipanggil oleh Pandas tersebut. Pada tahapan ini, terdapat analisis data eksplorasi. Next. Analisis data eksplorasi dilakukan untuk menentukan apakah kualitas air tersebut aman dikonsumsi manusia atau tidak. Nah, seperti diagram yang ditampilkan di PPT ini, persentase air yang aman dikonsumsi untuk manusia lebih sedikit dibanding air yang tidak aman untuk dikonsumsi oleh manusia. Hal ini dapat terjadi oleh beberapa faktor, kemungkinan ketidakstabilan dalam nilai-nilai pada setiap fitur dari data tersebut. Next. Nah, ini juga merupakan salah satu diagram potability class and approved limit, juga menunjukkan bahwa pada diagram ini dari nilai yang disetujui oleh fitur-fitur seperti nilai pH yang disetujui oleh WHO untuk layak minum adalah 6,5 sampai 8,5. Nah, diagram ini menunjukkan bahwa tidak terdapat kestabilan dari batas yang disetujui. Next. Pada penelitian ini didapatkan hasil dari kualitas air yang tidak layak untuk dikonsumsi oleh manusia. Hal ini terjadi karena tidak adanya kestabilan atau keseimbangan dari setiap nilai fitur yang disajikan. Seperti adanya nilai yang terlalu tinggi pada kekeruhan dalam kualitas air tersebut. Selanjutnya adalah melakukan presisi untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dari data yang kita analisis. Kita menggunakan metode hypertuning untuk meningkatkan nilai akurasi, di mana metode hypertuning ini dibagi menjadi dua model, yaitu Banking Classifier dan Gradient Boosting. Dua model ini dapat meningkatkan nilai akurasi untuk mengetahui seberapa jauh keberhasilan dalam penelitian ini. Nah, seperti yang dapat dilihat dari PPT ini, bahwa nilai akurasinya berada pada rentang 0,76 untuk Banking Classifier dan gradient boostingnya 0,79. Jadi dapat
dikatakan bahwa berdasarkan dari model ini, akurasi atau sejauh mana keberhasilan dalam penelitian ini memiliki akurasi sebesar 76% hingga 80%. Umumnya nilai akurasi dapat lebih ditingkatkan dengan cara melakukan pengembangan model yang lebih kompleks. Dengan kestabilan nilai-nilai fitur-fitur, bisa saja kualitas air bisa menjadi lebih tinggi dan air tersebut layak untuk diminum. Namun pada penelitian ini tidak terdapat kesetimbangan dari nilai-nilai fitur yang sesuai dengan nilai-nilai yang telah disetujui. Karena itulah dapat dikatakan bahwa kualitas air tersebut tidak dapat untuk dikonsumsi atau tidak layak untuk dikonsumsi oleh manusia. Mungkin sekian dari pembahasan ini. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Mungkin sekian yang dapat kita sampaikan, dan inilah pemaparan dari karya tulis ilmu kami dari kelompok 12. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.